Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harvey Muiz, terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola niaga Komunitas Timah, hari ini menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahwa keterangan-keterangan yang telah terjadi, fakta persidangan telah diberikan. Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Harvey Muiz seharusnya digelar pada Jumat 6 Desember lalu, namun ditunda karena berkas tuntutan jaksa belum siap. Sebelumnya, jaksa mendakwa Harvey melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Suami artis Sandra Dewi itu juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan Harvey Muiz CS menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Izin dilanjutkan majelis. Ya, silakan. Sebelumnya, kasus korupsi Komunitas Timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sementara itu, Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual IWAS alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang, 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666. Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik Ditreskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.